Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 11, yaitu mengenai jenis intervensi yang berfokus pada sumber daya manusia. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ii Permana, STM. Pelatihan KPKN. Pelatihan KPKN merupakan metode pelatihan yang dirancang untuk membantu orang-orang mempelajari cara meningkatkan hubungan antar pribadi. Proses KPKN dilakukan dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk kelompok di suatu tempat di luar tempat pekerjaan. Latihan KPKN ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan KPKN ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan KPKN terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Perolehan umpan balik melalui survei. Teknik umpan balik survei dikembangkan oleh Kurt Lewin. Wujud pelaksanaan dari teknik umpan balik survei berupa usaha pengumpulan data dari para anggota organisasi yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku, hubungan motivasi, kepuasan kerja, serta berbagai perasaan lain. Data yang terkumpul kemudian diberikan kembali kepada mereka yang telah disurvei untuk didiskusikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan perlu tidaknya dilakukan perubahan. Konsultasi proses. Teknik ini dikembangkan oleh Edgar Schein. Konsultasi proses adalah seperangkat kegiatan dari konsultan untuk memberikan bantuan kepada para anggota organisasi dalam merasakan, mengerti, dan bertindak terhadap peristiwa-peristiwa terjadi di dalam lingkungan organisasi. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan KPKN. Namun, pada latihan KPKN lebih menekankan pada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Pembinaan tim kerja. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggotanya. Pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh, misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.